jumpa lagi dengan FT Channel Medan dengan saya Tony. Di video kali ini kita akan bahas paket pesanan dari bosku Pak Henry di Banyuwangi, Jawa Timur. Ya, jauh-jauh bosku dari Banyuwangi, Jawa Timur pesan paket pesanan ini ke Medan dengan saya FT Channel. Terima kasih sudah memesan bosku, terima kasih. Dan bapak itu memesan satu paket panel pesanan, diantaranya ada inverter 5000 watt, itu ada di bawah ya. Kemudian ada panel otomatisnya ini, dan yang ketiga adalah BMS. Karena ini inverter 48 volt, maka kita kasih BMS nya 3 buah. Ini yang 24 volt ya. Nah, mungkin ada pertanyaan kenapa pakai yang BMS 24 volt sampai 3 biji, padahal kan ada yang 1 biji untuk 48 volt. Itu akan kita bahas di video selanjutnya. Nah, di video ini kita akan bahas panelnya saja ya. Jadi ini panel otomatis dual mode. Saya sudah rename. Ini indikator inverter, ini PLN, ini untuk wattmeter AC out, nanti terbaca tegangan output dari PLN atau inverter. Kemudian ini untuk indikator baterainya. Karena ini 48 volt, kita nggak punya baterai 4 biji bosku. Ya, mohon maaf. Jadi kita tes pakai yang 12 volt seperti ini. Tidak bisa kita tes itu, inverternya langsung ke sini. Ini inverter on off switch-nya, switch on off khusus inverter nanti. Dan ini untuk dual modenya. Satu artinya utamanya inverter, jadi PLN sebagai backup. Kalau mode kedua PLN sebagai utama, inverter sebagai backup. Seperti itu bosku. Kemudian bagian dalamnya seperti ini. Iya, ini kita buka lebar-lebar bosku. Jadi di dalamnya ada satu set otomatis dual mode ya. Di sini kita lihat sangat-sangat simpel ya. Sangat simpel seperti yang kita bahas di video sebelumnya. Ini sangat simpel, namun fiturnya sudah ada semua di sini. Nah, saya akan jelaskan fitur-fiturnya di sini bosku. Jadi saya akan bahas mulai dari otomatisnya dulu. Nah, di sini kita menggunakan satu buah MCB 20 ampere. Kalau di sini satu, tapi satu untuk yang mana? Kita sudah bahas di video sebelumnya. Bahwa ini kita pasang di output. Output, artinya di output itu adalah listrik apapun yang keluar ke output itu melalui dari MCB ini. Baik yang menyala atau yang keluar dari inverter itu selalu melalui ini. Maupun ketika PLN menyala tetap keluar dari sini. Artinya cukup satu untuk dua source yang berbeda. Source di sini adalah inverter atau PLN seperti itu. Cukup satu. Dan khusus untuk inverter saya tambahkan lagi satu buah lagi yang lebih sensitif, yaitu MCB elektronik yang bisa untuk mengamankan, bahkan cuman untuk kalau MCB ini kan khusus arus dia bosku ya, arus overload atau korslet arus. Tapi kalau ini tegangan juga diamankan. Apakah tegangannya terlalu jatuh atau terlalu tinggi, itu nanti akan diputus oleh ini. Jadi bukan cuma arus doang. Dan itu kecepatannya itu 0,0 ya, 0,1 atau 0,5 milisecond, nggak sampai 0,5 milisecond sepertinya. Jadi sangat cepat langsung memutus, mengeksekusi apabila terjadi masalah yang saya sebutkan tadi di atas. Jadi pengamannya sudah komplit di sini bosku. Tapi kelihatannya simpel. Yang kedua, masalah LVD ya. Dia ada di sini. Saya akan tunjukkan. Mari fokus. Saya akan tunjukkan LVD-nya yang ada di MPPT ini ya. Kita menggunakan LVD yang ada di MPPT ini. Ini saya set. Kemudian caranya itu settingnya, tekan set, tahan sampai jamnya berkedip, dilepas ya. Kita ulangi lagi. Kalau dibiarkan ini nanti akan mengulang kembali ya. Ini kita tekan set, tahan, kemudian jamnya berkedip, tahannya 2 detik sampai 3 detik, jam berkedip, baru tekan down ke bawah, tekan lagi, tekan lagi, tekan lagi. Dan ini untuk settingan maksimal untuk tegangan akinya ya. Dan ini untuk float chargingnya. Kemudian tekan lagi. Aduh, dia nggak boleh lama-lama bosku. Ini tekan set tadi 2 detik sampai 3 detik, tekan bawah terus. Nah, ini dia.
Jadi minimalnya 10,5 ini bisa saya set bosku. Jadi LVD-nya sudah ada di sini. Kita bisa set bahkan sampai 11,5. Nah, ini 11,5. Kemudian tekan set. Ini maksimalnya. Set. Nah, jadi di sini settingannya itu adalah 11,5. Ini sistem 12 volt. Yang ada pengaturan di sini 12 volt. Tetapi kalau kita pakai mode 48 volt, maka otomatis ini di settingan tadi dikali 4. Artinya kalau kita buat 11,5 kali 4, mana tadi itu? Ini ya, agak panjang tutorialnya ini nanti. Tapi perlu juga ditonton teman-teman sekalian yang menggunakan merek Shure. Kenapa sudah pakai merek Shure yang mahal tetapi harus beli LVD lagi? Tapi semoga dengan video ini tayang bisa menambah pengetahuan kita bersama. Nah, ini dia. Jadi semua defaultnya ini memang settingan 12 volt ya. Saya naikkan turunkan supaya tidak ngelok dia. Jadi kalau kita pakai sistem 24 volt, maka ini dikali 2, 11,5 kali 2 itu artinya 23 volt. Jadi settingannya nanti di akinya ketika dia pakai sistem 24 volt, maka ketika baterainya 23 volt, dia akan otomatis mati. Seperti itu. Nah, kalau ini sistemnya 48 volt, maka kali 4. Jadi kalau kali 4 ini jadi 44, 5 kali 2 berarti 46 volt. Kalau baterainya nanti ketika dia sistem 48 volt, kebetulan ini adalah pakai sistem 48 volt, maka 11,5 dikali 4 jadi 46 volt. Ketika 46 volt, baterainya, tegangan akinya, dia akan otomatis mati juga. Jadi ini udah ada LVD-nya, nggak perlu lagi, udah ngelok lagi, nggak perlu lagi kita beli LVD lain. Kemudian saya kasih fitur yang lainnya, fitur yang kedua. Mari dekatkan lagi. Fitur timer ya, dipasang bulat putih, ada timernya, dipencet-pencet seperti itu ya. Di sini sudah ada bosku. Jadi kalau mau menyalakan di jam sekian mati, di jam sekian menyala juga bisa. Tinggal setting di sini. Caranya gampang, seperti yang tadi saya tunjukkan. Tekan set, tahan, jamnya berkedip, kemudian tekan bawah. Nah, di sini kan kelihatan ini. Jam 6.30 off, jam 18 on, ini bisa kita set. Nah, ini saya tekan set, di off-nya mau jam berapa, kita tinggal naik, turunkan. Ini untuk jam, ini menitnya, bisa dinaikkan, diturunkan juga. Ini untuk setting off, dan untuk setting on-nya bisa juga. Ini jamnya dinaik turunkan. Kemudian untuk on-nya juga bisa, ini menitnya. Kemudian setelah itu pencet set, berkedip 2 kali, semuanya berkedip serempak, itu artinya pengaturan sudah disimpan. Nah, untuk mengaktifkannya kita tekan keluar. Nah, sudah keluar, lalu kita cari, pencet bawah sampai dia muncul jam. Nah, ini jamnya. Maka otomatis sistemnya akan bekerja sesuai dengan jam yang muncul di layar ini. Dan untuk bosku yang satu lagi yang sudah memesan video ini, terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah memesan. Dan kalau pertanyaan mengenai cara pasangnya nanti bisa di WhatsApp di nomor video kita di bawah ini. Tentunya Bapak sudah tahu karena Bapak memesan langsung dari WhatsApp transfer ya, nggak lewat aplikasi bosku. Dan terima kasih sudah percaya dengan kita. Saya akhiri video ini, sampai jumpa di video penjelasan tentang baterai equalizer yang akan tayang berikutnya. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Mantap.